Nah, saya kira pertama kami kan sebetulnya eh, kader-kader dan pimpinan Partai Golkar yang tentu kita semua belajar ingin menghargai para pemimpin-pemimpin kita, ya. Baik pemimpin-pemimpin bangsa maupun pemimpin-pemimpin yang pernah terlibat untuk yang membesarkan Partai Golkar. Jadi sebenarnya eh, kita ingin menyampaikan ke masyarakat, ya, bahwa kita punya presiden-presiden sebelumnya yang semuanya itu punya kontribusi besar buat pembangunan bangsa kita sehingga kita sampai pada titik yang seperti ini. Hmm. Oleh karena itu, ya terlepas ada yang kontroversi gitu ya, tetapi jasa-jasanya itu patut kita juga catat, prestasi-prestasinya juga patut kita hargai. Nah, yang kedua, ya tentu kan kita masing-masing partai politik punya identitas ya, punya sejarah juga masing-masing secara internal. Ya sama juga dengan misalnya teman-teman di PDIP itu selalu juga mengangkat, bahkan banyak sekali sekarang patung-patung Pak Soekarno yang dibangun ya, untuk kemudian mengingatkan tentang sejarah mereka dengan partai mereka. Nah, jadi kami juga di Partai Golkar sama. Nah, bahwa kemudian ada yang mengatakan itu efektif atau tidak, kurang mengena dan segala macam, itu kan relatif ya. Oke. Dan tergantung di tempatnya masing-masing. Baik. Ya, kalau saya misalnya, kalau di daerah-daerah, di desa dan segala macam gitu ya, ya di beberapa tempat saya kira masyarakat juga masih cukup mengenal sosok Pak Harto, bagaimana mereka juga dalam proses mereka berkembang desa itu dan segala macam bangunannya masih terasa peran-peran dari Pak Harto di masa-masa yang lalu. Enggak, pertama saya mau jelaskan bahwa itu bukan keputusan resmi atau formal partai, ya. Bahwa kemudian ada di antara kami, di antara kader-kader Partai Golkar yang kemudian punya pandangan, yang kemudian itu di daerahnya masing-masing itu bermanfaat, ya itu kan tergantung situasi di tempat kita masing-masing. Tetapi yang saya sampaikan tadi yang pertama adalah bahwa kita juga nggak bisa ya melihat sepihak juga ya, kalau Pak Usman baik mungkin sepihak melihatnya tentang Pak Harto, tapi kan kami juga punya pandangan yang lain. Baik. Yang selama 2 tahun berkuasa juga banyak sekali memberikan manfaat buat bangsa ini ya. Bahwa kemudian ada pihak lain melihat sisi negatif, nah kenapa nggak dilihat dengan presiden-presiden yang lain misalnya ya, kenapa sekarang begitu nama Pak Harto muncul baru diributin, kenapa nama presiden sebelumnya muncul nggak diributin gitu. Kan padahal kan masing-masing sebetulnya kita nggak bisa juga mengatakan satu orang, satu kepemimpinan itu sempurna, pasti ada positifnya, ada negatifnya gitu ya. Nah kan sekarang mereka itu sudah lewat semua gitu ya. Tentu sebagai anak bangsa yang ingin berpikir positif ke depan, ya kita mau mengambil yang positif-positif saja. Artinya gini. Nah, jadi sekali lagi saya kembali tadi bahwa ini bukan keputusan resmi partai kita harus memakai tokoh-tokoh mana untuk ini ya. Nah, kalau punya tokoh, ya tadi saya juga bisa menyebutkan kalau disebut misalnya Pak Sarwono, itu mereka juga eksisnya juga zaman Pak Harto, gitu ya. Nah, tapi bisa jadi tokoh juga. Dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain ya, yang saya kira seperti Pak Akbar Tanjung itu sangat fenomenal, misalnya mempertahankan partai bisa terus tetap eksis dan sampai sekarang kita bisa Partai Golkar masih tetap ikut. Baik, ini maaf saya potong ya Bang Doli. Artinya gini, dengan kampanye dengan menghidupkan kembali Soeharto, Anda yakin bahwa ini nggak akan jadi blunder justru buat Golkar? Ya sekali lagi saya katakan begini, kalau misalnya kemudian itu diambil secara resmi keputusan partai, ya ya bisa jadi ada perdebatan mungkin, ya. Tapi kan ini kita diambil oleh misalnya Saudara Erwin. Setahu saya sampai sekarang masih Saudara Erwin, ya, yang kemudian menyampaikan itu dan mungkin di daerah pemilihannya isu itu mungkin bisa mengena. Gitu. Nah, saya juga misalnya di daerah pemilihan saya, ya,
ada di beberapa tempat kalau memang kita mau membawa soal isu soal bagaimana proses pembangunan dulu yang dihasilkan oleh Pak Presiden Soeharto mungkin Baik. cukup efektif gitu. Nah, tapi itu kan tergantung dalam situasi sekali lagi itu kebutuhan dari Ya, masing-masing kita yang ada di lapangan, bukan keputusan resmi partai. baik. Bang Doli.